Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di BBB Belajar bareng Bu Nopi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya, yaitu pembelajaran 2 pada tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya bergerak dan membutuhkan makanan. Seperti halnya pada pembelajaran yang kita pelajari kemarin, seekor cicak bergerak merayap di dinding dan membutuhkan makanan berupa nyamuk. Dan seekor ikan yang bergerak berenang menggunakan siripnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup lebih dalam lagi, serta kita akan mempelajari makna dari Pancasila sila pertama. Simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya, Bu Nopi mau nanya nih, yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu apa aja sih? Yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan ya anak-anak. Kenapa ya manusia, hewan, dan tumbuhan bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, dan manusia, hewan, serta tumbuhan mereka sangat cocok dengan ciri-ciri tersebut. Apa saja ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dapat bergerak menggunakan kaki. Manusia dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan pergerakan lainnya dengan kaki. Hewan juga ada yang dapat berjalan menggunakan kakinya, seperti kucing, harimau, gajah, dan masih banyak lagi. Ada juga dengan cara lain, yaitu burung dan kupu-kupu yang bergerak terbang menggunakan sayapnya. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat bergerak loh, namun mereka tidak dapat berpindah tempat. Coba perhatikan video ini. Tumbuhan dapat bergerak ke arah cahaya matahari. Fenomena ini disebut dengan fototropisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Dan hewan lainnya yaitu cacing bernafas dengan kulit, serta serangga bernafas menggunakan trakea. Tumbuhan juga dapat bernafas loh, namun tumbuhan tidak bernafas seperti hewan dan manusia. Hewan dan manusia akan menghirup udara dan menyaringnya untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan melakukan hal sebaliknya. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan kemudian melepaskan oksigen. Proses pernafasan tersebut terjadi di celah daun yang bernama stomata dan lantisel atau bagian permukaan pada bagian tumbuhan yang memiliki lubang halus berjumlah banyak. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka bertumbuh ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia, dan hewan mamalia seperti kucing, gajah, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam dan buaya. Ciri yang keempat yaitu memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai makanan, dan beberapa hewan memerlukan tumbuhan sebagai makanan. Sedangkan pada tumbuhan,
Mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan senyawa organik yaitu karbon dioksida dan air. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan energi cahaya matahari. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Pada manusia, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Lalu pada tumbuhan, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Dan pada hewan, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.